Hey YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Kaleidoskop Jawa Tengah 2020. Januari 2020, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah mencatat jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jawa Tengah pada bulan Januari 2020 mengalami penurunan 18,93% jika dibandingkan dengan bulan Desember 2019. Pada bulan Januari 2020 tercatat 2.663 kunjungan, sedangkan bulan Desember tercatat 3.285 kunjungan. Wisman itu masuk melalui Bandara Adi Sumarmo Solo dan Ahmad Yani Semarang. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk melalui Bandara Adi Sumarmo berasal dari Cina 292 orang, Malaysia 40 orang, dan Singapura 4 orang. Jumlah terbanyak masuk melalui Bandara Ahmad Yani Semarang berasal dari Malaysia 849 orang, Singapura 279 orang, dan Cina sebanyak 113 orang. Tepat 1 tahun perubahan hari jadi Banjarnegara setelah rapat paripurna DPRD yang disetujui Bupati Budi Sarwono dan kemudian menerbitkan perda tentang perubahan hari jadi Banjarnegara dari 22 Agustus ke 26 Februari. Ketua Pansus Hari Jadi Banjarnegara Agus Junaidi menjelaskan tanggal 26 Februari 1571 bertepatan dengan 1 Syawal 978 Hijriah. Pada saat itu Jaka Kaiman menyampaikan gagasan untuk membagi daerah Banjarnegara menjadi 4 kadipaten. Dari 4 kadipaten itu salah satunya adalah Banjar Petambakan ketika masih berada di dalam kekuasaan Kerajaan Pajang. Sementara tanggal 22 Agustus lebih merujuk pada kekuasaan kolonial Belanda. Maret 2020, kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menghentikan sementara kunjungan warga negara asing membuat sejumlah biro perjalanan umroh di Jawa Tengah kelimpungan. Sejumlah biro perjalanan umroh mengaku mengalami kerugian akibat kebijakan tersebut. Jamaah umroh yang terlanjur berangkat dari dan transit di Kuala Lumpur, Malaysia pun terpaksa kembali ke tanah air. Meskipun begitu, biro tersebut tidak bersedia menyebutkan angka kerugian. Namun kerugian terletak dalam hal pembelian tiket untuk pemulangan mereka dan proses pembuatan visa. Bulan April 2020, isu Pujiono Cahyo Widianto alias Syekh Puji telah menikahi gadis di bawah umur menggelinding. Namun hal itu langsung dibantah Pujiono melalui surat bantahan yang dilayangkan media massa terkemuka di Jawa Tengah. Syekh Puji membantah telah menikahi siri anak di bawah umur yang berusia 7 tahun. Pengusaha sukses, pemilik pondok pesantren Miftahul Jannah Pujiono C.W. Bedono, Jambu, Kabupaten Semarang ini mengaku kabar itu sengaja disebarkan oleh oknum yang berusaha memerasnya puluhan miliar rupiah. Bulan Mei 2020, Pasar Ikan Rejomulyo Semarang atau biasa disebut Pasar Kobong menjadi salah satu klaster baru penyebaran COVID-19 di Jawa Tengah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam mengatakan awal mula munculnya klaster itu dari temuan 3 orang yang dirawat karena positif corona. Kemudian ditelusuri dan dilakukan rapid test. Hasilnya 6 orang dinyatakan reaktif yang kemudian dikarantina di rumah dinas wali kota untuk melaksanakan swab test. Penelusuran klaster tersebut kembali dilakukan dan ditemukan 11 orang lain yang hasilnya reaktif. Dinas Kesehatan Kabupaten Demak juga melakukan penelusuran ke pasar lainnya yaitu Pasar Ikan Sayung Demak. Dan diketahui 5 orang di pasar itu juga dinyatakan reaktif. Jadi total ada 26 orang yang berkaitan dengan klaster Pasar Kobong. Bulan Juni 2020, lelang proyek gedung pertemuan yang dianggarkan di APBD 2020 senilai Rp 42 miliar oleh Pemkab Klaten disanggah oleh PT Mitra Andalan Sakti sebagai salah satu peserta lelang dan ditembuskan ke KPK.
Akibatnya proyek belum bisa dilaksanakan pekerjaannya. Pantauan di situs lelang elektronik lpse.klatenkap.go.id, peserta lelang ada 8 perusahaan. Nilai pagu dan HPS pekerjaan konstruksi gedung pertemuan tahap 2 itu sebesar 42 miliar. Dari jumlah perusahaan yang ikut, lelang dimenangkan oleh PT CH dengan penawaran 39,8 miliar. Sedangkan penyanggah PT MAS menawar di angka terendah Rp 34 miliar, justru kalah. Kepala proyek PT MAS di Klaten, Purnomo, perusahaannya didaftarkan penawaran berada di urutan pertama dengan harga Rp 34 miliar. Namun saat keluar daftar calon pemenang, justru perusahaan lain yang penawarannya lebih tinggi yang menang tender. Dirinya pun kaget. Bulan Juli 2020, Rektor Universitas Negeri Semarang, UNES, Profesor Dr. Faktur Rohman mengaktifkan kembali status Sucipto Hadipurnomo sebagai dosen Bahasa dan Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Sebelumnya pada 14 Februari 2020, Sucipto dibebas tugaskan sementara dari jabatan dosen karena diduga melakukan pelanggaran disiplin kepegawaian dengan unggahan di akun jejaring sosial miliknya yang menyinggung nama Presiden Joko Widodo dengan cucunya Jan Etes. Bulan Agustus 2020, Jawa Tengah berhasil memproduksi panen padi 9,65 juta ton gabah kering giling pada tahun 2019. Untuk prestasinya ini, Jawa Tengah memperoleh penghargaan dari Menteri Pertanian sebagai daerah dengan tingkat produksi beras terbanyak se-Indonesia tahun 2019. Penghargaannya diberikan langsung oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tepat pada HUT ke-75 Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2020. Sementara Provinsi Jawa Timur menduduki ranking kedua terbanyak produksi gabah kering giling. Lalu Provinsi Jawa Barat di posisi ketiga. Posisi keempat hingga ke-10 adalah Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Barat, dan Banten. 3 kabupaten di Jawa Tengah juga memperoleh predikat produsen padi tertinggi. Ketiganya adalah Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Cilacap dengan kisaran produksi 700.000 ton. Bulan September 2020, banyak warga mendatangi kantor BPPD di beberapa kabupaten dan provinsi Jawa Tengah terkait rencana pembangunan proyek jalan tol Tegal Cilacap yang akan dicabangkan ke Purwokerto melalui interchange Aji Barang. Kemudian di timur dan tenggara menuju Purbalingga, Banjarnegara, mendekati Bandara JB Sudirman, kemudian mengarah ke perbatasan Wonosobo. Pihak BPPD belum bisa memberikan penjelasan rinci karena tahapan yang mereka terima baru upload data AMDAL. Tracing untuk penentuan lokasi dan rute juga menggunakan drone yang di beberapa titik telah didirikan patok. Patok ini bukan untuk lokasi yang sudah ditentukan, namun untuk kemudahan mengukur dari ketinggian. Interchange atau titik pencabangan di Cilacap berada di Lebeng sebelah barat Kesugian, sementara interchange Banyumas berada di Aji Barang, sedangkan exit tol Cilacap Timur belum ditentukan. Masih berupa pilihan antara Maos, Sampang, Buntu, Sumbio. Cilacap hanya menyisakan satu lagi exit tol karena exit tol wilayah barat telah ditentukan di Rawa Apu, Sidamukti, Patimuan, dan Jeruk Legi. Bulan Oktober 2020, heboh berita potensi tsunami setinggi 20 meter di Pulau Jawa pesisir selatan mengemuka di semua platform media massa. Hal ini diawali dari laporan sebuah penelitian peneliti ITB yang diterbitkan di jurnal ilmiah internasional Nature. Dalam laporan penelitian itu menyimpulkan bahwa tsunami megatrust terulang setiap 400 hingga 500 tahun sekali. Dari hitungan itu, tahun 2000 hingga 2038 masuk dalam rentang waktu yang dimaksud. Daerah pesisir pantai selatan Jawa Timur dimodelkan tinggi tsunami 12 hingga 15 meter. Provinsi Banten dan Jawa Barat setinggi 18 sampai 20 meter.
Sementara Provinsi Jawa Tengah tsunami setinggi 5-6 meter. Bulan November 2020, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah merilis tentang akan dimulainya 6 proyek flyover pada lintasan kereta api crossing jalur utama dan perempatan strategis di Jawa Tengah dengan nilai proyek 1,12 triliun melalui dana anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Harga flyover dengan panjang 1 km adalah 100 miliar. Salah satu proyek flyover tersebut adalah untuk perempatan Kroya Buntu Banyumas. Bulan Desember 2020, awal Desember unggahan video di akun Facebook Sulistiowati Sidarja Kunci tentang curhatan "Jangan Covid-kan bapak saya" menghebohkan Jawa Tengah. Intinya adalah wanita dalam video ini meminta perhatian Gubernur Jawa Tengah agar bapaknya yang meninggal divonis Covid diberikan bantuan atau perhatian akibat pelayanan rumah sakit yang dinilai kurang manusiawi dan berbohong. Kemudian para tetangga pun merasa ketakutan akibat vonis Covid alias keluarga korban merasa dikucilkan. Setelah video surat terbuka viral di media sosial, Sulistiowati kembali mengunggah video pada Minggu 13 Desember 2020 yang menyampaikan bahwasanya Ganjar Pranowo telah meneleponnya dan mulai membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dia hadapi. Nekados mengkaten Bapak, pemerintah juga perlu menyadari adanya oknum tenaga kesehatan di rumah sakit yang mungkin memang mengcovidkan jenazah untuk kepentingan diri dan kroninya. Masyarakat juga tidak bisa menuduh bahwa semua jenazah dicovidkan. Solusinya memang harus ada pengungkapkan oknum nakes, kemudian keterbukaan prosedur tentang jenazah COVID yang mudah diterima masyarakat.